Warga GKJ Maguwarjo. Untuk warta yang kedua, perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2025. Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada seluruh warga dewasa GKJ Maguwarjo untuk dapat mempersiapkan diri dalam pendaftaran. Setelah selesai ibadah minggu, pada sore hari ini akan dilaksanakan pendaftaran. Mohon perhatian warga GKJ Maguwarjo. Selanjutnya kita mulai ibadah pada sore hari ini. Sepenuhnya kami serahkan kepada liturgus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Baik, mungkin di antara Bapak Ibu mungkin merasa kok yang di depan-depan ini terasa asing gitu. Iya betul. Perkenalkan saya mewakili teman-teman satu tim mengucapkan Kulon Nuwun. Kami dari GKJ Tanjung Tirto. Dan terima kasih sudah diperkenankan untuk kami ikut beribadah di sore hari ini, dan kami mohon izin untuk bisa memimpin peribadatan di sore hari ini. Diizinkan Bapak Ibu? Terima kasih. Kalau nggak diizinkan kami pulang gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan bersama-sama masuk di dalam peribadatan di liturgi Minggu Paskah yang kedua di sore hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah di sore hari ini, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk masuk di dalam saat teduh pribadi. Kami persiapkan. Saat teduh cukup. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk di dalam Minggu Paskah yang kedua. Kita menghayati Tuhan Yesus Kristus yang memberi damai sejahtera kepada para murid. Dan tentunya Tuhan Yesus Kristus juga memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini. Mari rayakan kebangkitannya, bersama-sama kita menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Mari segera ikut
Saudara-saudara, marilah kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah, Bapa yang menjadikan langit bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu pernah di dalam kehidupan sehari-hari pernah merasakan ragu? Coba angkat tangan yang pernah merasakan keraguan di dalam kehidupannya. Semuanya pernah? Saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sepanjang hidupnya selalu penuh dengan kepercayaan. Tanpa keraguan sama sekali. Akan ada saat di mana hidup yang ditimpa persoalan di dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti halnya Thomas, duka cita sangatlah luar biasa ia rasakan ketika ia kehilangan sosok seorang guru yang harus mati di kayu salib. Hingga keputusasaan itu tercetus di dalam ucapannya, yaitu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Dan keraguan Thomas itu pun juga dialami oleh kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Keraguan bagaimana nanti ketika sosok guru itu tidak lagi hadir secara fisik. Di momen Paskah ini kita selalu diingatkan akan penebusan dosa oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan, itu artinya hidup kita itu bukan milik kita lagi, tetapi sudah jadi miliknya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau senang, mau susah, itu sudah jadi haknya Tuhan. Maka ya enggak apa-apa ketika apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah suka-sukanya Tuhan. Kita akan membawa segala keresahan, kecemasan, mungkin kekecewaan, keraguan kita di dalam pujian kita yang satu ini, yaitu suka-sukanya Tuhan. Tim musiknya stop dulu. Saya pengen Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara juga ikut berjoget bersama kami. Kami undang untuk bangkit berdiri. Gerakannya adalah dua tangannya, dua telunjuknya madu di depan. Seperti ini ya. Kemudian nanti digoyangkan bersama dengan goyang. Oke, seperti ini ya contohnya. Ini ya, penuh dengan semangat ya yang belakang. Oke, siap. Paling semangat ya. Musik. Lai, lai,
Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, dalam pujian tadi kita sudah bilang bahwa suka-sukamu Tuhan, apapun yang kau inginkan dalam kehidupanku, wes monggo suka-sukanya Tuhan. Namun perlu kita lihat lagi, perlu kita teliti lagi di dalam kehidupan kita, benar enggak kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat ini saya akan bacakan hukum kasih yang akan diambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua inilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan segala kerendahan hati kita mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan melalui pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, kita mau katakan, biar Tuhan sendiri yang menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita. Apakah kita masih tetap setia? Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah keinginan Tuhan, sudahkah maunya Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Saudaraku, saya undang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara dan saya yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran serta bertobat daripadanya, maka Tuhan yang Maha Kasih memberi kepada kita anugerah. Berita anugerah saat ini kita mendengar menurut Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan juga memberi kepada kita petunjuk untuk kita menjalani hidup kita dengan cara yang baru. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Sebagai respon kita terhadap berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan nyanyikan kesanggupan kita di dalam sebuah pujian seperti yang Kau ingini.
Saudara-saudara, kita akan berdoa, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudaraku, mari sejenak kita meletakkan hiruk pikuk hidup kita, meneduhkan diri, merendahkan hati. Karena Yesus yang bangkit ada di tempat ini. Ya Tuhan, terkadang kami merasa berat menghadapi kehidupan. Seakan-akan ada saja persoalan. Mungkin ada di antara kami yang hadir di gereja pada saat ini telah berdoa sekian lama untuk persoalan keuangan, tetapi seakan-akan belum ada jawaban. Juga di antara kami mungkin ada yang bergumul tentang kesehatan, tetapi seolah-olah Tuhan belum menolong. Ada pula mungkin di antara kami yang sedang menghadapi persoalan relasi di rumah tangga, dalam pergaulan, dalam pekerjaan. Kami sudah mengakui Tuhan kekurangan kami, tapi seolah-olah persoalan kami belum selesai. Mungkin juga ada di antara kami, ya Allah, sebagai orang tua bergumul untuk anak-anak. Mungkin ada antara kami yang anak-anak kami nampak nakal dan memberontak. Kami sudah berdoa sekian lama Tuhan, tetapi seakan-akan itu pun belum ada jawaban. Maka sore hari ini di hadapan-Mu ya Allah, kami sekali lagi memohon, dan kami percaya doa kami saat ini tidak keluar begitu saja dengan sia-sia, tetapi Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami sekali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau akan menolong persoalan keuangan kami. Engkau menuntun kami untuk bebas dan keluar dari persoalan relasi. Sakit penyakit kami, Engkau memberi kekuatan untuk kami menjalani. Dan ada waktu ketika Engkau membebaskan kami. Kami pun percaya bahwa ibadah sore hari ini kami datang bukan kebetulan, tetapi karena kami tahu setiap kami akan mendapatkan jamahan Tuhan. Kami akan pulang nanti dengan sukacita. Dan ini Tuhan, doa-doa pribadi kami yang kami naikkan kepadamu. Kami pun juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya di dalam segala krisis yang boleh ada, persoalan dan tantangan yang dihadapi, kami memohon kiranya pemerintah kami, Engkau memberi kebijaksanaan, supaya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap aparatur negara. Biarkan Tuhan mereka bekerja dengan adil tanpa membeda-bedakan. Dan Tuhan, kiranya kesejahteraan itu ada atas seluruh bangsa Indonesia. Tuhan, juga kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Maguwoharjo. Kami memohon untuk Engkau terus menolong hamba-hambamu, mulai dari Bapak Pendeta, majelis gereja, pelayan-pelayan yang lain yang ada di tempat ini. Kiranya dalam melayani Engkau memenuhi dengan Roh Kudus, supaya pelayanan kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu. Dan gereja kami GKJ Maguwoharjo semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan,
Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Dasar persembahan kita terima dari Mazmur 96 ayat 8-9 yang bunyinya demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita dengan bersama-sama menyanyikan Tuhan Tahu. Tuhan hiasi
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memberkati kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk sore hari ini, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah kepadamu. Dan Kau berikan kesempatan kami juga Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang kami berikan dengan tulus. Dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh menunjuk orang-orang mengelola persembahan ini untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Allah kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Pendeta Aan Priadi yang akan membawakan firman-Mu, mengajar kami, menolong kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu yang boleh memberikan kepada kami semangat untuk hidup, memberikan kepada kami untuk tidak ragu-ragu di dalam menjalani kehidupan iman kami. Terima kasih Allah kami serahkan Bapak Pendeta Aan Priadi ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh mengurapi. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan kembali duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian paduan suara remaja. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Ya. Di sore hari ini remaja, anak kami, anak kita semuanya yang akan menjadi penerus untuk gereja kita gitu ya. Nanti akan mempersembahkan satu buah lagu, yaitu lagu Jubilant Song yang nantinya kami memohon doa dan restu Bapak Ibu semuanya. Nanti mereka akan tampil di hari Sabtu di tanggal 3 Mei 2025 di GKJ Samirono Baru. Nah ini istilahnya kami dari 3 lagu, kami akan mempersembahkan satu lagu. Jadi istilahnya ini untuk perkenalan gitu ya. Kula nuwun kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu semua bisa menjadi berkat buat kami semua untuk dukungan doa, dukungan untuk semangatnya untuk anak-anak remaja di sore hari ini. Terima kasih. Kami akan mempersembahkan satu lagu dengan judul Jubilant Song.
lagunya hanya satu ya. Karena keren ya. Dan di catatan saya ada gundul-gundul pacul, itu disimpan ya untuk Sabtu besok. Acara apa Sabtu besok ini? Oh, lomba. Oh ya, selamat mengikuti lomba buat kemuliaan Tuhan. Kalian keren-keren. Nah, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil saat ini kita akan bersama-sama membaca menurut kesaksian Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, shalom. Saya perlu memperkenalkan diri sepertinya. Saya Aan Priyati. Saya pendeta pelayan khusus untuk STAK Marturia Yogyakarta dari klasis GKJ di Gunung Kidul. Dan saya dipendetakan di GKJ Palian Gunung Kidul. Pantes rupane kaya ngono, ngoten nggih. Ya, dan saya perlu konfirmasi bahwa saya betul sungguh-sungguh cowok. Di sini saya ketemu dengan beberapa teman ya. Saya masih sangat muda Bapak Ibu karena yang main keyboard ini adalah teman sekelas saya. Jadi masih sangat muda saya. Lalu ya di tengah sepertinya tadi ada mahasiswa kami, Farel. Ya kita ketemu di sini, tidak nyangka. Nah Bapak Ibu, ini hari ini saya ibadah yang keempat. Karena pagi jam 6 saya sudah di Banyusoco. Banyusoco itu hampir Panggang sana. Setelah Banyusoco saya ke Panggang. Karena masih dalam wilayah pelayanan kami, Pepantan Sanglor. Dan setelah itu saya ke Pelayan jam 10. Sehingga sekarang jam 4 di Maguwo. Ya berkat Tuhan diberi kekuatan. Namun apa yang mau saya katakan bahwa tadi waktu saya pelayanan di Gunung Kidul, saya bertanya beberapa hal kepada jemaat. Salah satunya saya bertanya hal yang sama hari ini kepada ibu-ibu khususnya. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, harga kelapa sekarang berapa ya? Oh kami nggak pernah beli kelapa Pak, kami belinya yang sasetan. Ya, tadi di Gunung Kidul yang mana masih banyak pohon kelapa, katanya ibu-ibu di sana sepakat bahwa harga kelapa sekarang satu butir ukuran sedang itu 14.000 sampai 15.000. Satu butir ukuran sedang, bukan yang gede. Padahal beberapa waktu yang lalu tidak terlalu lama, sejauh atau sependek pengetahuan saya, satu butir dengan ukuran yang sama hanya 5 atau 6.000. Itu kelapa butiran. Lalu istri saya itu kan jualan makanan jajanan pasar ya, masaknya juga bahan dasarnya salah satunya santan. Kalau beli yang sasetan ya, saya tidak sebut merek. Itu biasanya menurut istri saya beberapa waktu lalu hanya satu dus itu 140.000. Tetapi hari ini itu hampir 180.000. Bapak Ibu, itu santan, itu kelapa. Lalu bagaimana dengan bahan-bahan yang lain? Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lain? Baru santan saja sudah membuat banyak keluarga-keluarga kemudian mengeluh, merasa takut akan masa depan. Saya akan coba melihat beberapa hal yang sekarang sedang terjadi. Ya sekarang-sekarang ini maksudnya. Kalau kita perhatikan dunia berita, media sosial dan seterusnya, belakangan ini ada banyak PHK. Yang terakhir, yang besar-besaran kita dengar dari Sukoharjo, Bapak Ibu masih ingat? Perusahaan apa? PT Sritek. Sritek yang sudah berdiri puluhan tahun, tiba-tiba tutup. Dan berapa karyawan yang dirumahkan?
10.000 orang dirumahkan. Artinya ada 10.000 orang kehilangan pekerjaan. Ada 10.000 orang yang kemudian berpikir kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada 10.000 orang yang mungkin saja bingung bagaimana membayar angsuran. Ada 10.000 orang. Belum lagi perusahaan tekstil yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain yang juga tutup. Kalau kita jalan-jalan ke Ambarukmo Plaza, ya saya hampir tidak pernah karena beberapa waktu lalu diajak anak saya, kepaksa saya ke sana. Dulu kalau saya lihat Carrefour atau Transmart, itu kan 2 lantai ya. Menyewa space di Ambarukmo Plaza itu. Tetapi waktu yang sudah cukup lama yang lalu, dari 2 lantai itu hanya tinggal 1 lantai. Pertanyaannya, yang 1 lantai ditutup itu kemana karyawannya? Saya menduga juga dirumahkan. Nah, terakhir kemarin saya ke sana, yang tadi saya cerita karena dipaksa anak saya. 1 lantai yang disewa oleh Transmart itu pun sekarang kepotong beberapa space begitu untuk permainan salju. Artinya pelan-pelan semakin mengecil. Pertanyaannya, berapa waktu ke depan? Mungkin, saya tidak mendoakan, mungkin saja ada kemungkinan bisa jadi tutup. Karena di Magelang juga sudah tutup. Transmart yang wilayah timur, yang dulu Alfa Media atau apa itu dulu. Kalau Bapak Ibu ke sana hampir tidak ada pengunjung kecuali yang mau nonton film. Operasionalnya bagaimana? Lalu karyawannya seperti apa? Oke, lalu kita lihat lagi misalnya perbankan. Sekarang karena semua transaksi beralih kepada dunia digital, pelan-pelan bank mengurangi cabang. Dulu misalnya kalau kita ke BCA paling males. Kenapa? Karena antrinya bisa sepanjang hari. Sekarang kalau Bapak Ibu ke sana mungkin hampir-hampir sudah tidak ada antrian. Bagaimana dengan karyawannya? Yang sudah bekerja saja banyak berita menunjukkan bahwa mereka kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang baru mau cari kerja? Bagaimana dengan relasi kita, kenalan kita yang baru lulus sekolah, mau mencari pekerjaan? Kemana mereka harus mencari pekerjaan? Ini satu bagian dari kenyataan yang membuat sebagian di antara kita menjadi takut dan gentar. Belum lagi kalau kita membaca lagi berita, Bapak Ibu lagi rame apa ini? Kenaikan tarif impor ke Amerika. Saudara tahu biasanya produk dari Indonesia itu dikenakan biaya impor di Amerika berapa? Kurang lebih di 3,3%. Saat ini memang belum dilaksanakan, masih ada tenggat waktu 90 hari. Itu akan dinaikkan menjadi 32%. Artinya produk kita yang akan dijual di Amerika belum termasuk keuntungan yang diambil oleh pengusaha, sudah harus ditambah nilai 32%. Jadi kalau misalnya harga dasarnya 100.000, yang tadinya hanya 100 dikenakan 3,3 menjadi hanya 104.000 kita bulatkan. Sekarang harga dasarnya menjadi 132.000, belum termasuk keuntungan yang diambil. Artinya kenaikan harga ini membuat produk-produk kita yang masuk Amerika tidak lagi menarik untuk dibeli. Akibatnya perusahaan-perusahaan tentu saja akan mengurangi produksinya. Dan jika mengurangi produksinya akan mengakibatkan juga, semoga tidak, pengurangan tenaga kerja. Belum lagi kalau produk yang sudah terlanjur dibuat lalu tidak bisa diekspor ke sana,
dan sehingga harus berhenti di Indonesia, maka akan ada banjir produk di Indonesia. Yang mana sekarang ini mengaca dari kelapa tadi, daya beli kita sedang tidak baik-baik saja. Ini teman-teman yang muda-muda, ini direkam enggak ya? Oh kayaknya ya, saya akan hati-hati. Beberapa waktu lalu rame tagar atau apa itu, kalau tanda pagar itu kalau zaman sekarang namanya hashtag ya, hashtag apa? Indonesia gelap, kabur saja dulu. Mengapa gelap? Tadi mencari lapangan kerja sulit, padahal sekolahnya mahal. Mau kuliah mahal Bapak Ibu? Betul gak? Ada yang menguliahkan anaknya? Mahal mboten? Ya kalau mahal, monggo dikuliahkan di STAK Marturia. Saya iklan. Selain tidak mahal, pelayanannya tidak murahan, tetapi lulusannya melayani Tuhan. Nah gitu kan, ya iklan sedikit Bapak Ibu. Kuliahnya mahal, lulus belum tentu bekerja karena lapangan pekerjaan sulit. Kalaupun bekerja, gajinya tidak seberapa, nggak sebanding dengan biaya kuliahnya. Maka kemudian hashtagnya berlanjut menjadi hashtag kabur saja dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah bagian dari kenyataan yang sekali lagi membuat keadaan kehidupan kita seringkali harus merasa takut dan gentar. Merasa khawatir karena tidak tahu apa yang harus dilakukan hari esok dan ke depan. Dan ternyata situasi ketakutan itu tidak hanya kita alami hari ini, tetapi juga dialami para murid dalam bacaan kita di Yohanes 20 tadi. Saya itu ketinggalan kacamata sebenarnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus dianggap sebagai pemberontak sehingga dia ditangkap, dianiaya dan dihukum mati dengan disalib. Sebagai pemberontak maka selama ini pengalamannya yang ditangkap dan dihukum atau dieksekusi bukan hanya pemimpinnya, tetapi juga orang-orang yang dekat dia, pengikut-pengikutnya. Maka wajar ketika para murid itu ketakutan luar biasa karena ini ancamannya bukan hanya bisa makan atau tidak, tapi ancamannya adalah nyawa mereka. Nah saudara, tidak hanya itu yang kita baca tadi, Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka di hari itu pun saya percaya juga mengalami rasa takut dan putus asa, sehingga dia sudah tidak lagi mau bersama-sama dengan teman-temannya hari itu. Dan dalam keputusasaannya itu juga kemudian Thomas tidak lagi memiliki harapan, pikirannya serba negatif. Ketika temannya mengatakan, kami telah bertemu Yesus, enggak mungkin. Kamu berhalusinasi, jangan-jangan ngimpi itu, enggak mungkin. Tidak mungkin lagi ada harapan. Tetapi berita baiknya adalah, karena situasi ketakutan itu juga dialami para murid dalam cerita tadi, maka kita juga bisa belajar dari apa yang terjadi, sikap para murid selanjutnya. Dalam menghadapi ketakutan, kita mencatat ada dua hal yang membuat para murid tetap bertahan. Dan bahkan di kemudian hari, tidak hanya bertahan tetapi memiliki semangat yang baru. Kuncinya yang pertama, mereka hidup berkumpul. Dikatakan tadi dalam ayat yang saya baca, ayat 19, mereka berkumpul di satu rumah. Ini adalah satu kunci dasar dari bertahan hidup menghadapi krisis dan ketakutan. Artinya mereka hidup di dalam persekutuan.
Maka saudara dan saya hari ini yang mungkin juga sedang menghadapi problem, persoalan, tantangan hidup yang menantang kita, membawa ketakutan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan perkumpulan. Karena di situ ada saling menopang, berbagi kehidupan. Walaupun sebagian di antara kita kadang-kadang wis ora gusti-gustinan, ora gereja-gerejonan. Aku neng gereja seprono seprene urip korak uah. Mungkin ada yang merasa begitu. Mungkin juga ada yang merasa bahwa aku derek gusti ket bayi, tapi tekan saiki urip ora luwih apik. Aku ora sangsaya sugih, malah sing ono. Ini saya bahasa Jawa ada ya, semua bahasa Jawa bisa ya. Malah uripku sing ono, bukannya sugih ning utange sangsaya akeh. Di tempat kami di Palian sana ya. Kalau di sini tidak ada yang punya utang ya. Puji Tuhan. Oh, tidak ada. Karena di tempat kami sana persoalan yang sekarang sedang banyak-banyaknya. Konseling pastoral dan penggembalaan kami itu paling banyak adalah persoalan satu, judi online. Serius ini Bapak Ibu. Kami sampai geleng-geleng kepala mau bagaimana? Kalau sudah judi online semua hartanya habis, bahkan kalau kerja itu sampai ngambil uang di tempat pekerjaannya. Sehingga harus kehilangan pekerjaan. Sudah gitu, hartanya habis, harta orang tuanya, teman-temannya pinjem motor loh. Itu bisa nggak dipulangkan, maka sekarang kalau di sana ada yang pinjem motor nggak dikasih, digadaikan ya. Ini adalah situasi yang juga sedang membawa ketakutan. Ketika ada generasi kami di tempat sana, mungkin tidak di sini, ingin hidupnya sama dengan orang lain, tapi kemampuannya belum bisa, maka jalan pintasnya judi salah satunya, karena tanam 50.000 bisa dapat 1 juta, apalagi tanamnya 1 juta bisa dapat berapa? Lalu kalau sudah habis-habisan jodoh dari judi online itu pinjol. Ya, pinjaman online yang macam-macam itu. Kalau pinjol ya, kalau mungkin di sini yang agak ringan ya pay later. Pengen makan enak, uangnya belum cukup, pay later. Bayarnya gimana? Nanti. Tapi lama-lama numpuk. Tahu nggak bunganya pay later itu berapa? Kalau sudah terlambat bayar kira-kira 4%. Luar biasa. Maka kunci pertama adalah hidup dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu dikatakan dalam ayat lain, barang 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan di dalam persekutuan perkumpulan para murid tadi, Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir, Dia tidak hanya hadir untuk hal yang sia-sia, tetapi Yesus membawa damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Airene bagi kamu sekalian. Dalam persekutuan yang menghadirkan dan berjumpa dengan Yesus, ada damai sejahtera. Mungkin persoalan belum selesai, mungkin masalah belum rampung. Tetapi damai sejahtera Tuhan yang memampukan saudara dan saya melewati tantangan kehidupan. Yang kedua, mereka sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam berita anugerah petunjuk hidup baru tadi. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, kamu percaya karena kamu melihat, tetapi berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Saudara, sekali lagi mungkin jawaban atas persoalan saudara belum selesai, belum ada. Tetapi disinilah dibutuhkan iman. Iman yang tetap percaya bahwa Yesus yang bangkit itu berkuasa menuntun dan menolong kita menuju kepada kemenangan. Percayalah, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya izin pada istri saya menceritakan ini.
istri saya ada di ujung belakang sana itu. Gini Bapak Ibu, belakangan ini, ya bukan belakangan ini, sudah beberapa waktu lalu yang kita lewati bersama istri itu, saya tuh kadang-kadang kesel sama istri ya. Karena ini jadi curhat ya, kesel sama istri. Karena apa? Kalau saya nyetir, lalu istri saya itu di samping saya, itu tuh cerewetnya minta ampun. Awas, ada motor, awas, ada motor. Terlalu ke kiri. Ya, ke kanan, terlalu ke kanan ya. Awas, rem, ada motor di depan. Bapak Ibu, tahu enggak bahwa istri saya itu bisa nyetir, itu setelah saya puluhan tahun bisa nyetir. Dia yang ngajari saya. Bahkan, ya ini curcol juga, kesaksian. Saya itu pernah menjadi professional driver. Bukan professional racer loh ya. Professional driver itu kan bahasa keren untuk sopir. Saya 5 tahun nyopir, taksi, bandara, Raja Wali, 5 tahun. Artinya saya itu betul-betul, ya tentu saja tidak sempurna, tetapi punya kemampuan yang cukup untuk nyetir. Lah istri saya baru berapa tahun bisa nyetir, kok ngajari saya, awas. Rem. Kebanteran. Gitu. Kadang-kadang saya kurang ajar ya. Gitu. Nah saudara, mungkin kita tertawa dengan cerita ini. Tetapi sesungguhnya dalam hidup kita tanpa sadar terkadang juga bersikap seperti itu. Kita ini disupiri oleh sang sopir agung kehidupan kita, Yesus Kristus loh. Yang bahkan kematian saja tidak bisa mengalahkan dia loh. Tetapi mengapa kita masih kadang-kadang protes sama Tuhan? Tuhan, urepku terlalu ke kiri Tuhan, terlalu ke kiri. Awas Tuhan, motor. Bapak Ibu, bukankah cara kita yang terlalu cerewet sama Tuhan, terlalu banyak protes, sambat sama Tuhan, tidak jauh beda dengan istri saya yang protes tentang cara nyetir saya. Maka hari ini saya mengajak kita seperti Thomas yang sebelumnya ragu-ragu dan ketakutan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit mengembalikan imannya. Yang mana membuat Thomas tidak hanya memiliki kembali semangat hidupnya, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sang pengemudi hidupnya yang sejati. Tidak ada lagi ketakutan Thomas alami. Saudara tahu Thomas kemudian melayani, cara cerita ini terjadi kira-kira di tahun 33 Masehi. Dia melayani keliling sampai tahun 52 Masehi, dia sampai di India, Kerala, India. Catatan sejarah menunjukkan dia sampai India. Dan dia maka di India itu sejak abad pertama sudah ada gereja, ada 7 gereja di sana, sampai hari ini masih terpelihara umat yang mewarisi hal itu ya. Lalu tahun 72 dia mati dibunuh di India. Ketakutan tidak lagi menguasai hidup Thomas karena dia tahu dia hidup bersama sang pengemudi sejati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Mari saudaraku renungkan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat teduh cukup. Saudara-saudara, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Apakah tim musik siap dengan dinyanyikan? Tidak ya? Oh dari multimedia,
Oh ya. Bangkit berdiri. Setelah tadi kita menerima firman, seperti Thomas, saksi menjadi saksi, kini kita berani untuk diutus Tuhan, hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas ini, Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku
marilah dengan sikap sempurna bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan dengan hati dan bibir kita seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pulanglah di dalam bahagia dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami persilakan di saat teduh untuk doa secara pribadi. Dipersilakan. Cukup. Majelis Gereja Maguwarjo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aan Priyadi yang pada sore hari ini telah melayani dengan luar biasa. Juga majelis mengucapkan terima kasih kepada Saudari Liturgus bersama tim musik inovatif dari GKJ Tanjung Tirto. Tepuk tangan. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia PTK penerima tamu. Juga terima kasih kepada adik-adik remaja yang pada sore hari ini telah menyumbangkan persembahan lagu yang nanti akan dipakai di dalam lomba besok pada hari Sabtu di GKJ Samirono. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Demikian saudara, untuk penutupan pada ibadah sore hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Saudari Liturgus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya dari Tipan dari tim musik bahwa kami mengundang seluruh warga yang berminat ikut dalam pelayanan inovatif seperti sore hari ini bisa menghubungi tim setelah kebaktian. Dan tentu saja kami dari Tanjung Tirto menantikan tim dari Maguwarjo untuk bisa melayani di GKJ Tanjung Tirto nantinya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian penutup Ajarku Berdiam.
kasih, semoga menang ya.